Di tengah malam yang sunyi, di jalanan Bandung yang sepi, terdengar gemuruh mesin yang tidak wajar. Suara itu seperti desisan napas yang panjang dan mengerikan, membelah keheningan malam. Penduduk setempat mengenalinya sebagai suara ambulans hantu yang konon berkeliaran di kota ini. Dalam cerita ini, kita membagikan cerita hantu ambulans di Bandung yang dialami oleh seorang pria muda bernama Arya, yang sedang pulang larut malam dari tempat kerjanya. Arya adalah seorang insinyur muda yang skeptis terhadap cerita-cerita supranatural. Namun, malam itu, ketika ia melintasi jalan terpencil di pinggiran kota, ia dihadapkan pada kebenaran yang menakutkan. Tiba-tiba, cahaya merah dan biru memancar di kegelapan, menyilaukan mata Arya. Ia melihat sebuah ambulans tua berhenti tepat di depannya. Tidak ada suara mesin atau tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Hanya kesunyian yang menyeramkan. Namun, sebelum Arya bisa berpikir lebih lanjut, pintu belakang ambulans terbuka perlahan. Seorang wanita berpakaian putih keluar, wajahnya terbalut oleh kain yang menutupi separuh wajahnya. Arya merasa dingin mengalir di tulang belulangnya saat wanita itu melangkah mendekat. "Apa yang kau inginkan?" tanya Arya, suaranya gemetar. Wanita itu hanya menatap Arya dengan mata yang gelap dan kosong, lalu mengangkat tangan putihnya yang pucat, mengisyaratkan untuk mengikutinya. Namun, sebelum Arya bisa memberikan jawaban, suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Arya berbalik dan melihat seorang kakek tua, penampakan yang terlihat buram dalam kegelapan. "Jangan percaya padanya, anak muda," bisik kakek tua itu, suaranya seperti angin yang merayap di dalam gundukan daun kering. Sebelum Arya bisa bertanya lebih lanjut, wanita itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan mereka dalam keheningan yang menakutkan. Ambulans itu pun lenyap tanpa jejak, seolah menjadi bagian dari malam yang gelap. Dengan hati berdebar, Arya berbalik ke arah kakek tua, tetapi ternyata kakek itu juga telah menghilang, meninggalkannya sendirian di tengah kegelapan. Dalam kebingungannya, Arya melanjutkan perjalanannya pulang dengan hati yang berat. Sejak malam itu, Arya seringkali teringat akan kejadian yang menakutkan itu. Meskipun ia mencoba melupakan cerita tentang hantu ambulans, tetapi bayang-bayang malam itu selalu menghantuinya, mengingatkannya bahwa kegelapan bisa saja menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan. Malam berikutnya, Arya merasa terdorong untuk menyelidiki lebih lanjut tentang kejadian yang menakutkan itu. Meskipun masih dihantui oleh rasa takut, rasa ingin tahu Arya yang kuat membawanya kembali ke tempat di mana ia melihat ambulans hantu itu. Sampai di tempat kejadian, Arya merasa atmosfer yang tegang. Kegelapan malam menyelimuti jalanan yang sepi, hanya diterangi oleh cahaya remang-remang dari lampu jalan yang redup. Namun, kali ini, tidak ada tanda-tanda ambulans atau penampakan yang mengerikan. Tiba-tiba, Arya mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Dia menoleh dan melihat bayangan seseorang di kegelapan. Hatinya berdebar kencang saat seseorang itu semakin mendekat. Tapi bukannya merasa takut, Arya merasa ada kehadiran yang akrab dalam sosok yang mendekatinya itu. "Kakek," panggil Arya, mengenali sosok itu sebagai kakek tua yang dia temui malam sebelumnya. Kakek itu tersenyum lembut ke arah Arya. "Aku tahu kau akan kembali," kata kakek itu dengan suara yang menenangkan. Arya bertanya-tanya tentang ambulans hantu dan siapa wanita misterius yang muncul darinya. Kakek itu pun mulai menceritakan kisah di balik ambulans itu. "Konon, ambulans itu adalah peninggalan dari zaman perang, digunakan untuk mengangkut korban-korban terluka. Namun, suatu kecelakaan mengerikan menimpa ambulans itu, dan para penumpangnya terperangkap di sana, mencari pembebasan. Wanita itu adalah salah satu roh yang terperangkap dalam ambulans," lanjut kakek itu. "Dia haus akan keadilan dan kedamaian. Kau adalah yang pertama kali menunjukkan belas kasihan padanya dengan menyelamatkannya dari ambulans itu." Arya terdiam, mencerna kata-kata kakek itu. Dia merasa seolah mendapat pemahaman baru tentang kejadian yang menakutkan itu. "Apakah ada yang bisa aku lakukan?" tanya Arya, rasa ingin tahu dan keinginan untuk membantu memenuhi hatinya. Kakek itu tersenyum penuh arti. "Sekarang kau sudah tahu kebenaran, Arya. Hanya dengan menyebarluaskan cerita ini, kau sudah membantu mereka mendapatkan kedamaian yang mereka cari." Dengan hati yang bersemangat, Arya kembali pulang, membawa cerita tentang ambulans hantu dengan tekad baru untuk menyebarkan kebenaran dan memberikan perdamaian bagi roh yang terperangkap di dalamnya.
Sejak saat itu, Arya menjadi penjaga cerita tentang ambulans hantu di Bandung. Setiap kali malam menjelang, ia menceritakan kisah itu kepada siapapun yang mau mendengarkan, membawa harapan untuk mengakhiri kutukan yang telah menghantui kota selama bertahun-tahun. Dan dengan setiap cerita yang ia bagikan, kota Bandung semakin terangkat dari gelapnya mitos, menuju terangnya kebenaran dan perdamaian. Malam berganti menjadi hari, dan cerita tentang ambulans hantu terus berkembang di kalangan penduduk Bandung. Arya menjadi semakin terkenal sebagai pencerita cerita tersebut, dan orang-orang mulai mencarinya untuk mendengar lebih banyak. Dan dengan setiap cerita yang ia bagikan, kota Bandung semakin terangkat dari gelapnya mitos, menuju terangnya kebenaran dan perdamaian. Malam berganti menjadi hari, dan cerita tentang ambulans hantu terus berkembang di kalangan penduduk Bandung. Arya menjadi semakin terkenal sebagai pencerita cerita tersebut, dan orang-orang mulai mencarinya untuk mendengar lebih banyak detail tentang kejadian misterius yang dialaminya. Tidak hanya penduduk setempat, tetapi juga para peneliti dan paranormal tertarik pada cerita Arya. Mereka datang dari berbagai tempat untuk mendengar langsung dari saksi mata tentang ambulans hantu tersebut. Arya dengan rendah hati menerima mereka, berbagi kisahnya dengan penuh semangat dan harapan. Dengan semakin meluasnya cerita tersebut, rasa takut dan ketakutan yang sebelumnya menyelimuti kota perlahan mulai menghilang. Penduduk Bandung mulai menerima cerita tentang ambulans hantu sebagai bagian dari warisan budaya mereka, bukan lagi sebagai ancaman yang menakutkan. Namun, di balik permukaan cerita yang menakutkan, ada juga pesan yang lebih dalam yang disampaikan. Cerita tentang ambulans hantu mengingatkan kita akan pentingnya belas kasihan, keadilan, dan perdamaian. Itu juga mengajarkan bahwa kadang-kadang kebenaran tidak selalu terlihat dari permukaan, tetapi ada di balik tabir yang gelap dan tersembunyi. Berbulan-bulan berlalu, dan Bandung menjadi dikenal tidak hanya karena cerita hantu ambulansnya, tetapi juga karena semangat kebersamaan dan kebaikan hati yang telah diperlihatkan oleh penduduknya. Legenda tentang ambulans hantu masih tetap hidup, tetapi sekarang menjadi bagian dari sejarah yang mempersatukan orang-orang dalam pencarian keadilan dan kedamaian. Dan Arya, yang awalnya hanya seorang pria muda biasa, kini menjadi pahlawan di mata banyak orang. Dia tidak hanya menyebarkan cerita tentang ambulans hantu, tetapi juga menyebarkan pesan tentang kebaikan, keadilan, dan perdamaian di seluruh kota Bandung. Dengan demikian, cerita tentang hantu ambulans di Bandung tidak lagi hanya sekadar kisah menakutkan, tetapi juga simbol kekuatan dan kebaikan manusia dalam menghadapi ketakutan dan kegelapan. Dan seperti yang diyakini oleh penduduk setempat, kadang-kadang roh yang paling terluka adalah roh manusia itu sendiri. Terima kasih sudah menonton channel Fastbone. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bagi teman-teman yang mempunyai cerita horor, silahkan hubungi kami jika ingin berbagi. Terima kasih.